Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi kita seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita kali ini akan melanjutkan praktikum kita yang sempat tertunda sebelumnya karena libur. Kita libur kurang lebih 3 pekan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan coba mereview kembali. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengakses database menggunakan Python. Nah, walaupun kita belum masuk ke codingannya, sebelumnya kita sempat menginstal tools-tools apa saja yang dibutuhkan ketika kita akan mengakses database di PHP MyAdmin. Nah, di video singkat kali ini saya udah menyiapkan kode yang akan kita gunakan untuk mengakses database PHP MyAdmin atau MySQL menggunakan Python nantinya. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai, sebenarnya kemarin mungkin ada yang kesulitan cara menginstal MySQL di CMD atau terminalnya Windows. Nah, sebenarnya ada cara lain atau alternatif yang bisa digunakan selain menginstal PyMySQL melalui CMD. Nah, alternatifnya yaitu kita bisa menggunakan IDE PyChem yang community, dan di sini ada menu, kita pilih menu file, kemudian kita pilih setting atau author setting, dan setting for new project. Nah, di sini ada package version dan latest version. Nah, di sini ada PyMySQL karena saya udah sempat mendownload tadi, dan jika ingin menambahkan atau teman-teman belum mendownload PyMySQL, bisa klik tambah saja di sini dan kita cari package yang kita butuhkan. Misalnya package-nya PyMySQL. Nah, udah ketemu. Ini dia. Nah, kalau udah ketemu, kita tinggal install saja. Tinggal install package, kemudian kalau udah terinstall, kita close PyChem-nya. Nanti tinggal masuk lagi dan bisa dicoba. Itu alternatifnya. Nah, itu sekedar alternatif buat yang kesulitan untuk menginstal PyMySQL lewat CMD. Nah, langsung saja kita masuk ke kode programnya, cara akses database. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita jalankan sum-nya, kita buka dan jalankan sum-nya, kita start Apache, kita pilih start Apache, dan MySQL-nya juga kita start. Nah, kalau udah kita start seperti ini, kita hit dulu dan kita masuk ke localhost. Kita masuk ke browser, kita ketikkan localhost. Nah, seperti ini adalah tandanya SAM sudah terhubung, dan kita langsung pilih aja PHP MyAdmin.
agak lama. Nah, udah selesai. Nah, ini adalah tampilan awal dari php-admin. Dan di sini kita akan mencoba membuat database di php-admin. Nah, kita gunakan saja kode yang sudah saya buat, dan kode ini saya buat untuk mempersingkat waktu video saja. Dan untuk penjelasannya nanti kalau masih ada waktu dan tidak terlalu lama, kita bisa perjelas lagi maksud dari kode-kode tersebut. Oke, langsung saja kita pakai kita coba baru, kita klik baru, kita buat database baru di sini. Kita kasih nama belajar DB Python, kita copy saja, kita paste, kemudian kita buat. Nah, sudah selesai. Di sini tidak ada tabel yang ditemukan karena kita belum membuat tabelnya. Nanti kita akan membuat tabelnya menggunakan kode program Python via Visual Studio Code. Nah, karena kita sudah membuat database-nya, kita coba setting-setting dulu hak aksesnya. Nah, kita add user. Nah, di sini ada nama pemilik, terus ada kata sandi, kemudian ada ada hak akses globalnya. Nah, kita pakai yang sesuai di sini saja. Kita pakai praktikum TI. Kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini nama penggunanya, dan ini untuk nama pemiliknya kita centang aja lokal. Dan di sini untuk kata sandinya kita ikuti ini, dan kita paste saja, kita ketik ulang, kita paste ulang, dan sudah. Kemudian kita centang data dan struktur. Kita coba buat. Nah, di sini ada informasi praktikum pengguna praktikum TI at localhost telah terdaftar. Karena sebelumnya saya sempat mencoba-coba terlebih dahulu sebelum membuat video tutorial ini, dan saya sudah sempat membuat hak aksesnya. Karena sudah ada, kita kembali saja. Nah, di sini ada akses DB yang udah saya buat sebelumnya. Nah, kita gunakan saja, kita centang di sini, terus kita gunakan. Nah, udah selesai hak aksesnya, dan sekarang kita coba untuk membuat programnya. Nah, di sini kita coba buat programnya create table. Kita create table dulu. .py. Nah, kita untuk ini kita kopas saja program yang udah kita buat, yang udah sempat dibuat untuk mempersingkat waktu juga. Kita kopas, kemudian kita pastekan di sini. Kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini user, nama, dan di sini ada warning. Nah, ini tandanya tabel yang udah kita buat menggunakan kode ini sudah berhasil kita buat. Nah, untuk mengecek berhasil dan tidaknya, kita lihat ke browser. Nah, di sini kita udah ada di
database yang udah kita buat, dan tadi kita refresh, dan setelah kita refresh ada muncul tabel mahasiswa. Kita buka. Nah, ini dia, ada nama lengkap, umur, jurusan, dan telepon sesuai dengan tabel yang kita buat, yaitu ini, nama lengkap, umur, jurusan, dan telepon. Nah, di sini untuk mengkoneksikan database-nya kita ada di sini. Di sini untuk usernya ada, kita panggil di sini, kemudian kata sandinya juga, dan nama database-nya juga. Nah, ini kita menggunakan metode kursor, dan di sini ada kursor execute, dimana kalau tabel yang udah sempat kita bikin sebelumnya dan kita ingin membuat tabel baru dengan nama yang sama, maka tabel sebelumnya akan terhapus, yaitu dengan atau diganti dengan tabel yang baru ini. Oke, itu saja create table. Nah, di sini ada close di setiap program untuk mengakses. Di sini kita akan menggunakan close yang berfungsi untuk memutuskan koneksi ke server database-nya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan gimana cara membuat atau memasukkan data ke database kita yang ada di server tadi. Nah, kita klik tambah saja di sini, kita buat file baru. Kita kasih nama insert data .py, dan sama seperti tadi kita copy saja. Ini dia, kita copy saja ini, kita paste, dan kita save. Nah, di sini kita gunakan lagi koneksi database-nya, kemudian kita gunakan metode cursor. Nah, di sini untuk memasukkan database-nya ada di sini. Ini adalah database yang kita buat sebelumnya. Teman-teman pasti sudah pernah belajar database seperti apa cara insert data. Kita pasti menggunakan insert into dan dilengkapi dengan values. Kurang lebih sama seperti kita waktu belajar sum di selnya. Nah, dari kita belajar membuat program database di selnya. Nah, kita coba terapkan di sini. Kita terapkan di cara akses database menggunakan Python ini. Nah, di sini kenapa ada try? Nah, fungsi try ini memiliki peran, yaitu untuk meminimalisir atau menghandle jika ada kesalahan atau error yang ada pada kode program di atas. Ada try, kemudian cursor execute, db commit. Nah, di sini ada accept. Nah, jika ada kesalahan maka dia akan di rollback. Nah, sama seperti tadi, di sini ada close juga, ada db close, yang mana di sini berfungsi untuk memutus program yang ada di atasnya, baik ke sistem maupun ke servernya. Nah, kita udah save tadi. Kita coba jalankan. Nah, udah kita jalankan. Sekarang kita coba buka lagi browsernya. Kita cek lagi apakah data yang kita masukkan tadi berhasil masuk atau tidak. Kita coba refresh. Nah, masuk ternyata. Ini dia programnya sesuai yang kita masukkan tadi.
Nah, gimana kalau nambahin program atau menambahkan data? Nah, menambahkan datanya bisa kita copy saja, kita copy, atau kalau kita menggunakan SAM atau menerapkan database codingan yang udah sempat dipelajari, ada cara yang lebih simpel lagi selain mengcopy kode yang di atasnya. Kita coba kasih nama potato ya, potato. Coba kita ganti 1, 2, 3. Kita IPA aja dah. Nah, kita save, kita jalankan. Nah, udah kita jalankan dan kita coba cek lagi. Kita refresh. Nah, ini dia, kita berhasil menambahkan potato tadi ke database kita yang ada di server. Nah, gimana kalau cara menghapusnya? Nah, setelah kita membuat create table-nya, terus kita coba membuat insert datanya, sekarang kita coba untuk membuat cara menghapus datanya gimana. Oke, untuk menghapus datanya kita coba bikin file baru, kita kasih nama delete data. Nah, udah jadi. Sekarang kita coba kembali ke kodenya, kita copy saja, kita save. Nah, untuk penjelasannya kurang lebih sama. Untuk kode menghapusnya ini ada di sini, delete from mahasiswa where umur. Nah, delete from, terus nama table where, dan ini tabelnya table apa. Di sini kita menggunakan tabel umur, dan kemudian kita menggunakan kurang dari 30. Nah, tadi datanya ada 2. Yang pertama itu kita coba lihat dulu. Nah, ada 2, yaitu 16 dan 30. Nah, coba kita balik, kita rubah. Jika lebih besar dari 16, maka dia akan menghapus atau data yang 30 atau umurnya yang lebih dari 16. Yang artinya umur 30 akan dihapus. Nah, kita coba, kita lihat, kemudian kita refresh. Agak lama karena jaringannya. Nah, berhasil kita hapus untuk data yang pertama. Tadi kita ada data dengan umur atau umurnya lebih dari 16, maka akan terhapus. Nah, itu saja video tutorial kita kali ini, bagaimana mengakses database, cara create table, insert data, dan delete datanya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekian video tutorial singkat yang semoga mudah dipahami ini. Dan
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.